Kemarin malam aku ada post tuh, itu sore ya, sore, or malam, I don't know. Aku post tadi mengenai yang berapa sering, makan berapa sering dalam satu hari. uh, Meal frequency dalam satu hari itu efek ke kalian punya kesehatan, right? And then of course ada yang intermittent fasting zealots, intermittent fasting, ya kubunya situ deh, yang langsung enggak, intermittent fasting is the best. Ya udah terserah, whatever, right? Doesn't really bother me. Maksud aku, di programnya aku pun ada yang jalanin intermittent fasting, dan mereka tetap menjalankan pola makannya kita. I'm okay. Aku nggak permasalahkan itu. Ada yang makan sehari 3 kali, I'm fine. 2 kali sehari, I'm fine. To me it doesn't matter, right? Cuman yang aku ingin sampaikan kemarin di post itu adalah nggak perlu mendewakan, kalian punya AF. Soalnya itu studinya kemarin pun juga bilang justru it's not that great, okay? Dan studinya dari 24.000, 11 orang. A little over to 24,000 people, right? So it's a big data yang mereka punya. Tapi mengenai one meal a day, kalian mau tahu nggak sih pendapat aku sejujur-jujurnya tentang one meal a day itu apa? Ada nggak di sini kalian yang makan one meal a day? Oh mad, right? Makan sehari sekali doang. Kalau intermittent kan bisa makan beberapa kali sehari, right? Intermittent nggak harus 1 kali doang sehari. Yeah, well, which I think is still okay, right? Ada yang makan dari jam 11 sampai jam 7 malam ya, so it's still a big window, ya. Yeah. Tapi kalau one meal a day, kalian di sini ada yang jalanin itu gak? Berarti kan 1 kali makan ya? Correct me if I'm wrong, aku nggak tahu betul apa enggak. One meal a day, asumsi aku kalian cuma makan sehari sekali doang. Betul gak? Natalia, Dewi, Loman, kapan kamu live bareng aku? Badan udah bagus, mau gabung. Tunggunya udah lama nih. Ada nggak yang one meal a day? Kalau misalnya ada, aku pengen bahas. Kalau nggak ada, aku bahas yang lain. Tunggu ramean aja kalau nggak. Nanti siang maybe, aku live rame-rame sama istri di beberapa HP. Nggak ada ya? Nggak ada ya udah, nanti aja aku bahas ya. Terus kalau lagi latihan low impact, boleh gak disambil olahraga lain? Nggak masalah, just do what makes you happy. Ya, I always believe sesuatu yang kalian lakukan dengan happy, itu kalian bisa lakukan selama 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Tapi melakukan sesuatu yang kalian gak happy, palingan kalian lakukan seminggu, 2 minggu, and then that's it, right? Kalau kita lihat, walaupun kalian punya nih, studi, Marlin nih, oke, nanti aku kontak. Jadi walaupun kalian punya studi, olahraga terbaik adalah melakukan ini, dan kalian pengen melakukan itu. Tapi kalian cuma bisa melakukan 2 minggu. Dibanding kalian melakukan olahraga yang maybe studinya not the best untuk purpose yang kalian inginkan, tapi kalian happy banget. Dan gara-gara itu kalian bisa melakukannya selama 5 tahun, 10 tahun, dan forever bahkan. Impact-nya tuh jauh lebih besar pada waktu kalian bisa melakukan hal itu dalam jangka yang panjang sekali. Jangka waktu panjang sekali. Dibanding kalian mencari hal yang sekiranya mempunyai teori yang sempurna, tapi kalian cuma bisa melakukannya 2 minggu doang. You have to masukin itu ke kepalanya kalian. Soalnya kalian itu selalu mencari satu hal yang terbaik lah, apalah, tapi kalian nggak bisa melakukannya. What is the point? Makanan harus super bersih banget katanya kan, supaya kita bisa kalori defisit yang bagus, whatever. Tapi dengan makanan yang bersih banget, semuanya dikukus, semuanya direbus, kalian cuma bisa makan seminggu, habis itu mau muntah. How is that good? You know what I mean? It's like berlebihan, semua itu berlebihan. Kalian itu semuanya selalu melakukan berlebihan, dan kalian bingung kenapa nggak bisa konsisten. Siang coach, kalau nyari lutut harus rehat jogging, running berapa lama ya? I have no idea, kamu ke dokter kamu dong. Morning coach, saya udah makan cuma 2 kali workout di rumah, 2 kali
kok malah gemuk? Kamu makan 2 kali apa yang kamu makan? Ya, kamu workout 2 kali apa yang kamu workout? Aku yakin kamu nggak tahu. Kamu cuma tahunya 2 kali doang. Ya. Oke? Banyak hitungan. Aku nyebrang-nyebrang kembali ke Omet tadi deh. Ya. Makan sehari sekali, kalian pikir itu kayak bisa tiba-tiba membuat kalian punya kesehatan menjadi jauh lebih baik. Tapi sebenarnya yang terpenting paling pertama di luar dari nutrient timing adalah apakah kalian sudah tahu saat ini badan kalian itu membutuhkan berapa kalori? Dan dari berapa kalori itu pecahan karbo, lemak, protein, seratnya itu berapa banyak? Apakah kalian sudah tahu hitungannya seperti apa? Kalau misalnya kalian sudah tahu hitungannya, apakah kalian sudah menjalankan? Sudah belum? Kalau misalnya kalian belum menjalankan itu dan kalian maunya sekarang menjalankan 1 meal a day, ujung-ujungnya kalian makan sehari sekali, tapi kalian tidak memenuhi kalori, karbo, lemak, protein, seratnya kalian. How is that beneficial atau more beneficial? Bagaimana caranya itu bisa lebih baik dibanding kalian makan sesuai apa yang badan kalian butuhkan? Ayo, paham nggak? Kalian pilih makan 1 hari sekali, tapi gara-gara kalian makan 1 kali sehari, kalian tidak bisa memenuhi semua ini. FYI, ya, for your information, perempuan dalam 1 hari perlu kurang lebih 25 gram serat. Oke? Laki-laki perlu 35 gram serat. Untuk perempuan saja, itu kayak makan sekitar sekilo, sekilo setengah kangkung, sayur. Makes a lot, right? Kalian bayangkan aja di kepala kalian 25 gram serat. Kalau dari sayur doang segitu. Ya tentunya serat bisa dapat dari kentang dan lain-lain. Tapi kalian bayangkan, kalian misalnya 1 hari harus makan misalnya 1.500 kalori. Right? Atau sampai 2.000 kalori, tergantung ukuran kalian seperti apa. 1.500 kalori itu kalian kalau pernah ngeliat makanan member kita 1 piring besar itu 550 kalori. Sekarang kalian mau makan 1.500 dalam 1 kali makan. Berarti makan 3 piring besar. 1 kali makan. Supaya kalian mendapatkan 1.500 kalorinya kalian, makanan utuh, ya, karbo, lemak, protein, serat semua ketemu. Oke? Supaya kalian tidak kekurangan. Kenyataannya kalian nggak mungkin bisa. Susah. Bukan yang nggak mungkin, semua itu mungkin. Tapi susahnya setengah mati. Aku yakin kebanyakan kalian tidak akan menjalankan itu. Jadi ujung-ujungnya kalian pikir, gue mau makan kayak gini nggak bisa makanan utuh gue. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya makanan sampah deh, yang penting gue nyampe 1.500. Jadi prinsip dasar makanan adalah kalian makan sesuai kalori, sesuai makro, ya. Terus kalian pingin berusaha makan makanan utuh. Setelah gitu baru rentet-rentet ke bawah nutrient timing. Tapi enggak, kalian justru mendewakan nutrient timing ini paling atas. Makannya apa? Terserah, yang peduli. Soalnya katanya makan sehari sekali itu udah tiba-tiba mencuci semua dosanya kita. How? It doesn't make sense. Itu makanya aku kurang setuju kalau misalnya kalian makan sehari sekali. Atau sekali sehari. Sehari sekali. Kalau intermittent kalian masih bisa makan 2 kali, right? Dalam jamnya kalian. So kalian masih bisa lah usahakan untuk makan semua itu dalam beberapa jam itu. You get it? Paham? Like logikanya paham gak sih? Jadi untuk kalian yang kekeh, enggak omet the best. Sekarang kalian tahu nggak kalori, karbo, lemak, protein, serat yang kalian harus makan seperti apa dan yang kalian makan seperti apa dan sumbernya saat ini datangnya dari mana? Kalau kalian nggak tahu itu semua, jangan ngomong mengenai kesehatan. Because you have no idea the first thing about makanan yang membuat kalian sehat. Stop the bullshit, makan 1 hari membuat sehat, tapi yang dimakan semuanya tidak mencukupi kebutuhan kalian. Oke?
And that's why kalian belum kemana-mana badannya kalian. Atau kulitnya kalian belum bagus. Atau rambutnya kalian masih rontok. Ya, atau mensnya kalian masih nggak lancar. Atau kalian masih vertigo, masih migraine. Atau kalian bangun pagi masih kebas-kebas. Atau kalian punya alergi masih kemana-mana. Apalagi yang kekurangan. Ya, atau kulitnya kalian masih jerawatan. Right, did I say that? Kusam, nggak glowing. Oh, tapi gue makan sehari sekali, coach. Oh, keren kan? Semua dosanya gue udah habis, beres. Gue bisa makan gorengan, yang penting gue makan sehari sekali. Itu gara-gara makan sehari sekali langsung masuk dosanya semua kecuci. Jebret, jadi makanan bersih. What the hell? Oke. Aku yakin berapa orang pada kesel nih. Ah, apaan sih nih orang? Gue suka makan sehari sekali. Bye-bye. Cabut. It's okay. Aku yakin ada satu orang dari kalian di sini setidaknya mendapatkan pencerahan. Oke? Okay? Ya, jadi kalau makanan, ini urutannya nih. Ya, kalori, defisit, atau surplus, terserah tujuan kalian apa. Kedua, makronya kalian, karbo, lemak, protein, seratnya kalian. Ketiga, mikronya kalian. Makanan kalian kalau misalnya kalorinya ketemu tapi semuanya tidak bernutrisi, contoh kayak junk food doang, dan kalian nggak dapat mikronutriennya kalian. Terus keempat, nutrien timing kalian, jam-jam kalian makan apa, ini itu segala. Ya. Terus yang kelima, suplemen. As in, paling pertama paling penting, paling terakhir ya paling tidak penting. Jadi suplemen pun masih ada dalam list itu, tetapi itu digunakan pada waktu kalian sudah paham semuanya, kalori udah paham, makro paham, mikro paham, semuanya udah paham. Dan kalian ngerasa, ini gue masih kekurangan ini di sini nih, baru gue pakai suplemen, that's fine. Permasalahannya, kebanyakan kalian semuanya nggak tahu. Sehari harus makan berapa banyak, protein harus makan berapa banyak, semuanya nggak tahu. Langsung lari ke protein, susu protein misalnya. Kan coach gue minum susu protein, mestinya gue langsung jadi langsing, atau bangun otot. Ya lu tahu nggak protein yang harus lu minum sehari berapa? Nggak tahu coach. Tapi katanya suruh minum ini 3 kali langsung badan jadi berotot. Like what? Right? A bit backwards. Semua itu harus tahu. Dan kalian pada waktu udah tahu semuanya yang kayak tadi aku bilangin lagi. Kalori, makro, mikro. Right? Semuanya kalian udah tahu. Baru kalian lihat, oke, hari ini gue makannya sekian. Tetapi proteinnya gue kurang misalnya 35 gram. Ya udah, berarti gue harus tambahin susu protein 35 gram, misalnya begitu. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak paham semua itu, I think supplement is useless. Nggak ada gunanya. Tapi kalau kalian sudah paham, then it makes sense. Kekurangan di mana, ditambahin. Paham ya? Right? Itu urutannya seperti itu. Ya, nutrient timing ngefek ya? Of course nutrient timing ngefek. Barusan ini ada studi dirilis. Kalau kalian mau nanti aku jadiin satu slide lagi. Di mana mereka melakukan studi untuk orang-orang yang melakukan fasting. Mereka ngelihat data dari dari orang-orang yang menjalankan puasa. Ya, jalankan puasa. Jadi fastingnya itu bukan 1 hari doang. Fastingnya kan, about 30 days, 30 hari kan. Jadi mereka lihat, selama mereka fasting, di awal dites mereka punya kekuatan, 1 repetition max mereka. Dan setelah itu dibandingkan dengan di hari ke-29 nih, setelah mereka menjalankan bulan puasa. Di hari ke-29, pada waktu dalam kondisi mereka lagi belum dimakan, belum fat state ya, lagi fasting ya, mereka ada perbandingan 1 repetisi max dibanding orang yang tidak fasting. Dan yang disadari, what they realize from the study is that setelah 29 hari, orang yang fasting, 1 armnya itu malah menurun. Tidak sekuat orang yang dalam kondisi makan. Jadi prolonged fasting itu akan ada efek ke kalian punya kekuatan. Apalagi kalau kalian latihan di saat kalian lagi perut kosong. Ya, jadi intinya adalah kalau kalian pingin lebih kuat, lebih bertenaga, latihan waktu kalian dalam kondisi perut keisi. Oke?
Itu study baru ada. Jadi kayak and the more kalian kayak sering ngeliatin gitu kan, apa aja yang studi-studi baru keluar, kalian sadar bahwa nggak ada ilmu yang sangat-sangat definitif, yang pasti, yang saklek, di mana kedepannya itu nggak akan berubah, itu nggak ada. Namanya ilmiah, they're always trying to prove it wrong. Mereka pengen mencari tahu apakah ini benar apa enggak. Mereka pengen melakukan studi terus kan. Dan aku juga cukup yakin banyak dokter itu tidak mengikutkan studi-studi yang baru keluar bulan lalu, 3 bulan lalu. Itu mereka nggak ikutin semuanya. I guarantee you. Right? Maybe some, but not all. Oke? Okay? Jadi untuk bilang sesuatu itu udah pasti, saklek, nggak bisa dirubah. Oke? Right? I don't know. I don't think so. Soalnya kalau kita ngeliat studi yang keluar, dulu ngomongnya begini, sekarang berubah. Right? It changes. Jadi makanya kadang-kadang kita kalau mau ngomong something yang udah pasti banget, kayaknya, like damn, keras banget. Okay. Alright. I think I'm going to try sih, kayak nanti. Ya studi-studi yang baru rilis recently, misalnya beberapa bulan tahun ini lah, nanti kan bulan-bulan depan juga pasti ada keluar-keluar lagi. Aku pengen jadiin kayak itu, kayak kemarin carousel, aku taruh aja. So you guys can check it out. Alright. Keras tapi bener. Okay. Anyways, kalian punya pertanyaan? Ini aku ada berapa lama lagi ya? Maybe 15 minutes, half an hour. Oh, kemarin aku ada email kalian. Aku ada email kalian mengenai Sabtu depan jam 9 pagi. Aku akan mengadakan soft launch produk yang akan aku rilis. Aku dan Coach Mi istri aku rilis. Ya. Jadi dari 3 tahunan kurang lebih kita mempunyai aplikasi. Dari 600-an ribu user kita ngeliat pattern, kita ngeliat corak. Apa aja sih yang member kita kekurangan selama ini? Apa aja mereka kesusahan? No matter berapa sering kita kasih tahu, mereka tetap kesusahan. Ya, balik-balik kesusahan. Akhirnya kita decide untuk membuat suatu produk yang bisa menjawab permasalahan ini. Oke? Dan minggu depan, hari Sabtu, kita melakukan soft launch untuk komunitas kita GGL. Kalau kalian ingin tahu informasinya, masuk ke grup Telegram kita. Ya, by right kalian mesti udah dapat emailnya sih. Kecuali kalian just some, new viewer. Kalian nggak tahu what the hell I'm talking about. But anyway, Sabtu depan, pas soft launch, jam 9 pagi, untuk kalian yang datang, bonusnya itu bakal luar biasa besar. And seperti yang kalian tahu, cara aku berbisnis, harga itu selalu naik. Jadi kalau misalnya kalian nggak datang Sabtu ini, you will regret it. Sabtu depan, bukan Sabtu ini. Sabtu depan, tanggal 16, kalian bakal regret. Soalnya, that is the only time bonus akan sebesar itu. The bonus so big, it's so ridiculous. Beneran kalian nggak mau ketinggalan. Okay? Check it out di grup Telegram kita. Ya, informasinya ada di sana. Okay? Kesusahan untuk membuat menu makanan dan ngitung makanan, pakai porsi piring, beres. Kita ada member, Melisa, sebelum gagal gak bisa masak sama sekali. Seumur hidup yang masak mamanya. Setelah jalanin gagal, sekarang makanannya dia orang selalu tanya, kok bisa sih makan buat masakan kayak gitu? Bukan yang gak bisa. Kamu perlu waktu untuk belajar. Tapi kamu mau apa enggak? Itu kembali lagi ke diri kamu sendiri. Ya. Kalau misalnya niatnya nggak ada, itu susah. Kita mau ajarin apapun susah. Kalian pernah nggak sih? Anak kalian udah kebanyakan di sini udah orang tua gitu ya. Anak kalian
Mereka beneran gak ada niat untuk belajar misalnya matematika. They just hate it. Gak mau, benci banget mereka orang seni. Ada dong, pasti kan. Ya, atau sebaliknya, mereka bukan orang seni sama sekali, tapi kalian paksa suruh mereka belajar music, piano, kayak apa, kayak whatever. Tapi mereka adalah nerd, sukanya komputer atau matematika. Niatnya nggak ada. Kalian mau mati-matian, marahin mereka, dorong mereka, ini mereka, itu mereka, nggak bisa. Bukannya nggak mau dibantu, tapi nggak bisa. Soalnya niatnya nggak ada. Kalau niat kamu nggak ada, kamu akan bilang, aduh susah, itu makanan susah, aduh masak susah, aduh hidup susah, aduh olahraga susah, semua susah. Kayak gitu biasanya. Ya. Tapi kalau kalian ada niat, mau umur 60 pun, mau banyak penyakit pun, semua jadi, beres. Perbedaannya di apa? Niat. Kalau kalian niatnya udah ada, aku bisa bantu. Kalau niatnya kalian gak ada, aku gak bisa bantu. Aku pokoknya ngomongnya pede banget ya, bisa bantu. Kalian tahu kan, aku baru terapkan juga money back guarantee buat GGL Reset Metabolisme. Kemarin ada kenaikan harga, jadi baru kita jalankan juga. Ya, kita Fast 30, GGL Reset Metabolisme, semuanya ada money back guarantee. Syaratnya, kalian bacalah di grup, di product page itu ada, di tombol bawah, di tombol beli, bawahnya ada syarat ketentuan, tolong dibaca. Jadi kalian selalu bertanya, kalau misalnya nanti aku coach udah gabung ke GGL Reset Metabolisme, apakah pasti berhasil? Pertanyaan yang common. Berapa banyak sih orang yang gagal menjalankan programnya Coach Din? Aku yakin kalian juga bertanya itu, betul? Fair question, ya, pertanyaan yang wajar. Dan aku selalu bertanya kembali, emang kamu bisa jamin kamu menjalankan arahan aku? Bisa apa segala, oke, fine. Akhirnya kita buatlah money back guarantee. Money back guarantee itu seperti apa? Jadi, kalian kalau misalnya menjalankan programnya kita, ya, dalam 30 hari pertama kalian akan turun ukuran. Itu di syarat ketentuannya ada ukuran-ukuran berapa sentinya juga. Tergantung dari BB-nya kalian kan. 30 hari pertama kalian pasti turun ukuran. Oke? Caranya, kalian makan, kalian input. Selama 30 hari, aku cuma perlu kalian 60%-nya aja lolos. Bayangkan, aku nggak expect kalian 30 hari bisa lolos makanannya. Aku cuma minta 60%-nya doang. Fair dong. Anak kalian kalau ke sekolah angka 60%, kalian udah ngamuk-ngamuk, betul gak? Sama aku nggak ngamuk. I'm very merciful. Ya, aku santai. Kalian 60% aja, berarti dari 30 hari, kalian cuma 18 hari makanannya sesuai arahan aplikasi kita. Ya, itu syarat pertama. Syarat kedua, kalian punya mentor nih. Ya, setiap minggu kalian harus kirimkan gerakan olahraga ke mentornya kalian. Ya, jadi nanti kita lihat kalian benar melakukan olahraga kita gak? Mendengarkan arahan kita gak? Ya. Jadi selama 1 bulan kalian kan kirim seminggu sekali gerakan olahraga. Terus kita juga ingin tahu progres kalian itu berjalannya seperti apa. Seminggu sekali kalian masukin ukuran badan kalian ke aplikasi. Jadi kita bisa lihat pas pertama kali gabung lingkaran seperti apa, minggu kedua seperti apa, minggu ketiga seperti apa, minggu keempat seperti apa. Supaya kita bisa track. Jadi kalau misalnya nanti kalian bilang gak sesuai, kita lihat ukurannya. Fair dong, betul? Ya. Khusus untuk yang GGL Reset Metabolisme, setiap minggu aku melakukan live minimal sekali di hari Rabu. Coach May biasa hari Jumat. Yang hari Rabu aku dan Coach May atau Coach Natasha. Jumat dia biasa ada live sekali sendiri. Untuk kalian yang udah gabung GGL Reset Metabolisme, aku cuma demand kalian sebulan itu datang setidaknya 2 kali ke live-nya kita untuk konsul langsung kita. That's it. Jadi kalian lihat, kalian demand
Kalau misalnya gue gabung, gue dapat hasil gak? Aku juga demand balik ke kalian, ayo jalankan, kamu pasti dapat hasil. Kamu minta jaminan ke aku minta jaminan ke kamu. Fair? Ya? Kenapa dua hari aplikasi nggak bisa dibuka? Soalnya kamu pakai aplikasi lama, kita udah aplikasi baru, ganti. Paham ya? Jadi kalian mau jaminan, kita kasih. Tapi kalian juga harus menjamin kita, kalian harus melakukan hal-hal ini. Nggak harus sempurna. Yang penting harus melakukan itu. Jaminan duit kembali ditambah 2 juta. Jadi kalian jalankan, kalian nggak dapat hasil, duit aku kembaliin dan aku bayar 2 juta. Ada yang mau nantang? Ayo silahkan. Kenapa kita bayar duit balik? Ya udah, kita udah membuang waktunya kalian kan? Aku bayar lagi. Bukan hanya duit kembali, aku bayar 2 juta. Seyakinnya aku begitu. Sebegitu yakinnya aku mengenai program kita. Aku berani memberikan jaminan seperti itu. Which I guarantee nggak ada program lain berani. Ya, tidak ada. Ada nggak program kalian yang 17 juta, 18 juta? Kalau nggak turun ukuran, jaminan duit kembali. Dan kalian dibayar, kagak ada. Padahal program lebih mahal. Oke? Hanya di GGL. Kita berani jamin kalian dapat hasil. Sekarang kembali lagi, kalian gimana? Caranya gimana tuh, nomor WA di bawah udah aku pin. Ya. Silakan kalian kontak. Oke? Ya, nomor WA ini kalian klik see more. Biasa ada see more, dipencet. Nomor WA-nya muncul. Alright. Sip. Ya, again, please syarat dan ketentuannya dibaca. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Any more question? Kok ini sistemnya gimana, mesti datang ya? Atau online? Semuanya online. Online. Soalnya kita punya member di mana-mana. Di luar negeri banyak. Ya, di Indonesia pun di mana-mana. So, semuanya online. I think kalian para ibu-ibu, correct me if I'm wrong. Kalau aku salah, tolong kasih tahu. Kalian para ibu-ibu, itu sibuknya setengah mati. Ya, jadi kalau misalnya kalian bisa melakukan dengan jadwalnya kalian sendiri, itu menurut aku lebih enak. Dan kalau kalian gak harus keluar rumah, waktunya kalian hemat banyak banget. Betul gak? Right? Jadi makanya kita nggak mau kalian nanti harus buat ke program ke gym, harus pergi 1 jam perginya, nanti baliknya 1 jam, latihannya 1 jam, habis 3 jam. Padahal kalian bisa melakukan itu semua di rumah beres. Ya. Orang bingung, mau olahraga nggak ada waktu. Program kita mau olahraga berapa? 15 menit, setengah jam, 45 menit, fine. Di rumah, selesai. Dibanding kamu ke gym 3 jam. Right? Tapi kalau emang kalian tipenya yang suka ke gym, dan kalian sudah bayar gym, sudah bayar PT, that is okay. Kalian tinggal jalankan pola makan kita aja. Beres. Tapi setahu aku kebanyakan dari ibu-ibu biasanya sibuk. Berapa banyak di sini ibu-ibu sibuk? Nggak ada waktu? Silakan angkat tangan. Kamu kan ibu-ibu. Kamu anak-anak. Berapa banyak ibu-ibu di sini waktunya itu benar-benar nggak ada seharian penuh? Ada nggak? Anybody? Aku olahraga di rumah sambil ngomong anak. There you go. Ya. Makanya kita membuat program kita, olahraga kita itu ada beberapa beda olahraga. Ada olahraga bisa di rumah, olahraga bisa di gym. Olahraga kita pun kita buat dari orang yang nggak pernah olahraga sampai kalian yang mau angkatnya 70 kilo, 80 kilo pun semuanya bisa. Ada semuanya. Oke? Semuanya itu ada program olahraga kita dan kalian bisa melakukan di waktunya kalian sendiri. Nggak harus jam 7 pagi, nggak harus jam 3 siang, sore, whatever. Nggak harus jam 7 malam, terserah kalian mau bebas jam berapa. Mau subuh pun silahkan. Ya, enaknya seperti itu.
Jadi beneran kita buat program kita ini dengan memahami bahwa kalian itu semua sibuk. Orang kantoran sibuk. Kalian misalnya udah married sibuk. Right? Just beda-beda tahap itu semua selalu sibuk. Gimana caranya kalian bisa mendapatkan hasil tanpa membuang waktu terlalu banyak. Let me show you guys this. Bentar ya. Where is it? Sebentar. Nih. Baca ya. Ini kemarin. Aku baca di komen. Coach, saya udah angkat beban seminggu 7 kali 1 jam. 1 jam kardio. Jadi angkat bebannya 1 jam, kardionya 1 jam. Itu every day for 7 days. Itu udah insane, gila banget. Ya, makan nasi cuma 2 sendok, 3 kali sehari. Sedikit banget. Selama 8 bulan, berat cuma turun 2 kilo. Badan sih udah susut sentimeter, masih di timbangan ukuran gemuk. Ukurannya gemuk, timbangannya. Dia 61 kilo, masa sih harus 53 kilo berat ideal kita timbangannya. Oke. Kemarin aku share di grup Telegram aku. I said kalian coba baca. Ini selama 8 bulan, setiap hari olahraga 2 jam. Belum lagi kalian pikir bolak-balik ke gym ya, berapa lama. Right? Dan dia turun ukuran 2 kilo. Dan dia masih nggak yakin tuh badannya bentuknya seperti apa. Kalian tahu kan, kalau kalian melakukan program aku, di rumah saja, dalam 4 bulan, kalian dari yang XL bisa jadi small. Kalian nggak perlu olahraga 2 jam setiap hari. Itu gila, menurut aku itu ekstrim. Ya, dan makanannya 2 sendok nasi, like, oh my god. You see what people go through untuk tidak kemana-mana. Udah bayar duit ke gym, ya, olah buang waktu di gym banyak banget. Makanannya cuman kayak gitu. Hasilnya pun dia masih meragukan. You know? Di program kita, mereka bisa latihan di rumah, makannya enak, olahraganya santai, badan jadi. You mau pilih yang mana? Right? Makanya aku hari-hari kayak ngeliat gitu kan, komen, orang DM, mereka menceritakan perjalanan mereka gimana. Gila, aku ngeliatnya kalian punya perjuangan tuh berat banget ya. Untuk menjadi langsing aja kok kayaknya susah banget. Ya. Kamu 8 bulan itu mesti udah hampir-hampir body goal sih, kalau kamu seriusin. Right? 4 bulan jadi small, habis itu kalian bulking, gedein pantat, biasa perempuan, gedein bokong, right? The glutes. Setelah 4 bulan small, kalian gedein pantat, habis itu baru cutting-cutting. Makanya aku bilang udah hampir-hampir body goal kalian sih. Ya, mestinya kamu udah 8 bulan gak bertanya lagi nih, kenapa kayak gini. You shouldn't. Okay? Right. Ada lagi? Pertanyaan sebelum kita akhirin. Again, paling nanti habis live ini, nggak lama di grup Telegram aku bakal post lagi, ya, informasi buat produk launch aku hari Sabtu depan dengan bonus luar biasa banyaknya. Untuk kalian yang mau ikut, daftar dulu, soalnya itu by registration only, ya. Masuk ke grup Telegramnya. Gimana cara gabung programnya kita? Itu nomor WA di bawah. Jadi di programnya kita tidak pakai suplemen, kita tidak pakai apa-apa, kita akan mengajarkan kalian, nih cara makan tuh begini. Nanti ujung-ujungnya kalau misalnya kalian bilang, coach gue masih mau pakai susu proteinnya gue, boleh nggak? Terserah lu, cuman hitungannya udah begini. Lu tinggal ikutin kebutuhan protein lu gimana. Kalau mentok-mentok lu harus minum susu protein, silahkan. Soalnya banyak kan member kan, mereka jalanin MLM-nya mereka lah, atau mereka udah beli produknya mereka.
mereka udah terbiasa pakai ini, pakai itu, apa segala, doesn't matter. Ya, intinya gizinya lu harus terpenuhi. Caranya gimana terserah lu deh. Ya. Tapi yang kita ajarkan adalah ini cara makan tanpa suplemen. Kalau bisa, great, selesai tuntas. Ya. Soalnya ada sampai detik ini member yang mati-matian, gak bisa coach gue makan protein segitu banyak. Gak bisa coach gue makan serat segitu banyak. Ya udah terserah, cara tergampang buat lu gimana. Ya, lu mau beli suplemen, go buy. Oke? Intinya lu udah tahu hitungannya seperti apa. Oke? Kamu mau makan dari makanan utuh bisa, mau bantuan bisa, silahkan. Right? Oke, bye Mel. Silahkan makan-makan dulu. Ini 36 minutes. Alright, I'm probably gonna go. So again, untuk kalian yang pengen tahu produk launch aku, go to my Telegram group GGL Gak Gendut Lagi. Aku bakal post infonya di sana abis ini. Ya, acaranya Sabtu depan jam 9 pagi untuk launchingnya itu. Kalian tidak mau ketinggalan, khususnya yang komunitas GGL, bonusnya akan luar biasa besarnya. Kalian yang dulu pernah gabung ke programnya aku, kalian juga gak mau ketinggalan, beneran ini bonusnya gila banget. Ya, berapa masuk member? Kalian ini WA, program GGL Reset Metabolisme udah berjalan 3-4 tahunan. Ya, nomor WA-nya ada di bawah, silahkan kalian kontak. Tanya aja, itu gimana jaminan duit kembalinya? Kalian tanya, syaratnya gimana? Kalian baca. Oke, please jangan tidak baca syarat dan nanti bilang, ini kenapa begini? Baca syaratnya. Oke? Sip? Ya udah, gotta go. Have a good day semuanya. Kalau WA-nya kalian nggak dapet di sini, ke profile aku aja. Ada nomor WA-nya juga. Ya, bye-bye.